kita perlu tahu juga dan perlu kenal juga sebetulnya gejala-gejala nih. Nah, tadi juga kita disampaikan ada beberapa berita yang tadi ya, sekali lagi banyak kekerasan, pembunuhan sadis dan lain sebagainya. Kalau dari pandangan psikologis ini ada nggak bagaimana cara kita membedakan ini kekerasan ini berpotensi disebabkan karena mental gitu atau di faktor yang lainnya, itu bisa membedakannya nggak? Bisa dilihat dari apa gitu? Bisa membedakan bahwa ini adalah karena kesehatan ini mentalnya terganggu misalkan gitu, bisa dilihat dari apa atau mungkin faktor yang lain gitu. Nah misalnya ini dia normal kayak di mana tuh yang Bekasi ternyata kan dia normal kan, dia tidak terganggu ternyata mentalnya gitu. Sebetulnya untuk membuktikan bahwa oh ini masalahnya kejiwaan, bahkan mungkin ada perbedaan dari sisi hukum barangkali pastinya apakah ini direhab atau harus di penjara, itu akan berbeda sanksinya. Nah, untuk memastikan bahwa ini tuh masalah mental, pastinya harus melalui serangkaian tes kejiwaan. Itu satu ya. Tetapi ciri-ciri yang bisa kita lihat ya, kalau dalam berperilaku itu tadi, bahwa perilaku itu nggak bisa dia kendalikan, udah di luar kontrolnya gitu. Yang kedua, tidak bisa membedakan antara realita dan halusinasi. Kalau itu kesehatan jiwa, memang sudah sakit. Iya, begitu. Berarti itu ada gangguan. Kalau orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, dia tuh tahu nggak sih dirinya kalau dia tuh sedang terganggu gitu mentalnya biasanya? Ini kan bergradasi ya. Jadi tadi saya bilang, kalau kita menghadapi suatu kesulitan, wajar kan sedih ya. Ada misalnya yang ditinggal kematian atau misalnya gitu ya, itu pastilah ada kesedihan. Nah, jika itu berlangsung dalam periode waktu tertentu, ya itu masih oke. Ya, oh itu suatu hal yang normal. Tetapi kalau terus menerus, kalau mengurung dirinya itu lama sampai tidak merawat diri, tadi sampai melakukan tindakan yang di luar kontrol dirinya, nah itu sudah masuk ke fase warning nih, gitu. Bahkan dia pun bisa tidak menjaga dirinya dengan baik, menyakiti dirinya, Mbak Gigi ya. Wah, serem juga ya Mas Nugi ya. Iya, di luar kontrol, Kalau saya melihat ada hal yang menarik juga gitu ya. Di era sekarang gitu ya, Ninda dan Mbak Gigi, social pressure itu dan social group itu berpengaruh ya kepada kesehatan mental seseorang ya. Artinya orang yang tadinya bahasanya gini, tidak punya handphone merek tertentu, itu menjadi tertekan jiwanya, yang tadinya tidak apa-apa, kemudian itu bisa membuat seseorang melakukan tindakan yang agresif, yang berujung kepada tindakan kekerasan atau tindakan-tindakan yang dilanggar gitu. Seberapa betulkah sebegitu gitu social pressure group gitu kan? Apalagi kita punya sekarang lagi tren-trennya apa namanya, culture cancel ya, cancel culture gitu. Itu kan mendoxing orang gitu. Ternyata saya ini begini, itu berpengaruhnya luar biasa nggak sih? Betul, iya. Jadi kalau buat saya ya, sekarang itu batasan kemewahan tuh ada nggak sih? Nggak ada kan? Tidak punya batasan kemewahan. Kalau dulu mungkin beberapa dekade yang lalu ada batasan-batasan barang-barang tertentu yang itu mewah gitu, dan kita menjaga gitu supaya itu tidak menjadi kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Kalau sekarang batasan kemewahan tuh ada nggak sih? Menurut saya udah jauh sekali gitu, udah nggak ada. Dan itu betul menjadi tekanan tersendiri, ditambah yang medsos seliweran gitu. Kemudian teknologi lain adalah pay later, betul. kemudahan sekaligus kesulitan yang tertunda. Iya. Betul. Gitu. Jadi memang itu sangat mempengaruhi gitu. Hal-hal itu untuk kita conformity, bukan hanya dari sisi kemewahan ya, dari sisi fisik ya nggak sih? Iya. Saya juga sangat mungkin ya. Fisik ya, muka berjerawat menjadi tidak insecure tadi. Waduh, rawan sekali ternyata ya untuk dampak-dampaknya, bisa kita temui di mana aja.